Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansah dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini kita lihat untuk soalnya. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi reservasi hotel dan memiliki fitur yang pertama yaitu input data kamar. Program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Setiap kamar harus memiliki nomor, tipe, harga per malam, dan status ketersediaannya. Minimal terdapat 4 tipe kamar yaitu standar, superior, deluxe, dan suite. Dan untuk kedua yaitu pemesanan kamar. Program harus memungkinkan si pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam malam. Dan berikut untuk contohnya. Dan yang ketiga yaitu program harus menghitung total biaya berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Di sini ada biaya tambahan yaitu pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi, biaya layanan sebesar 50.000 per kamar, dan di sini ada diskon dan penawaran khusus yaitu 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000 dan gratis sarapan jika melebihi biaya yaitu 300.000. Dan si program harus mencetak struk reservasi yang berisi daftar kamar yang dipesan, total biaya, informasi pajak, biaya pajak, dan layanan jika ada diskon atau penawaran. Dan petunjuk pengerjaannya sebagai berikut. Lanjut, di sini sudah saya buat untuk sintak atau codingannya pada aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya membuat dua kelas. Yang pertama yaitu kelas kamar.java. Di sini tipe datanya yaitu ada int, string, double, dan boolean. Di sini untuk menyimpan nomor. Yang kedua untuk menyimpan tipe yaitu mulai dari tipe kamar seperti standar atau suite yang ada pada tipe hotelnya yang tadi, yaitu di sini untuk biaya harga per malam, dan di sini untuk menunjukkan tersedia atau tidaknya kamar tersebut atau belum dipesan ya. Dan di sini ada konstruktor atau berfungsi untuk membuat objek baru dalam kamar dengan parameter. Lanjut ke kelas utama yaitu bagian inisialisasi dan deklarasi. Pertama di sini ada array yang menampung 6 kamar. Dan di sini ada static double ya, tipe datanya total biaya yang berfungsi untuk menyimpan jumlah biaya dari semua pemesanan. Dan di sini struk atau menyimpan detail informasi kamar yang dipesan dari kamar yang ada pada data array, 6 array yang tadi ya. Oke, lanjut bagian untuk ketiga. Di sini menampilkan kamar yang dipesan ya, atau mencetak sistem outprint daftar kamar yang tersedia atau tidak dipesan. Nah, untuk bagian selanjutnya
di sini kita membuat input pemesanan kamar 1 sampai ke 3. Misalkan kita pesan kamar 1, nomor kamarnya sekian, lama menginap, dan kita diarahkan untuk memesan kamar kedua, atau apakah kita akan memesan atau tidak. Jika iya, kita masukkan ya, jika tidak, tidak. Sampai ke penawaran pemesanan kamar ketiga ya ini. Nah, lanjut bagian selanjutnya. Di sini menghitung total biaya pajak beserta layanan, yaitu pajaknya 10% dan biaya layanan 500.000, dan jumlah kamar dihitung dalam jumlah baris pada struk ya. Dan di sini ada bagian penawaran beserta diskon. Jika total biaya yang seperti ada pada soal tadi lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 15%. Dan jika total biaya hanya 300.000, maka akan lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan gratis sarapan. Dan diskon dihitung dari total biaya ditambah pajak dan tambah biaya layanan. Nah, di sini bagian untuk mencetak struk. Detailnya di sini ada total sebelum pajak dan layanan. Nah, ini ada pajak, biaya layanan. Nah, nanti akan dijumlahkan dan keluar totalnya dari biaya pajak dan layanannya, akan disatukan biaya terakhir. Lanjut. Di sini ada metode tambahan, yaitu eh, menampilkan kamar-kamar yang tersedia. Nah, di sini sintak ini untuk proses pemesanan untuk nomor dan malam, yaitu tipe datanya integer yang berfungsi untuk mencari kamar sesuai nomor. Jika tersedia, maka dipesan, ditandai tersedia. Atau tidak. Dan detail kamar dimasukkan ke dalam struk. Masukkan ke dalam struk ya. Dan lalu setelah selesai dicetak. Oke, di sini saya akan mencoba running untuk programnya. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan satu kamar saja dengan nomor 102. Lalu menginapnya 2 hari. Tidak. Nah,
Di sini ada rinciannya. Untuk pertama ditampilkan nomor kamar yaitu 102, tipenya superior, lamanya 2 malam, harga per malamnya yaitu 200.000. Di sini kita pesan 2 malam maka menjadi 400.000 ya. Di sini ada rincian biaya sebelum pajak dan layanan yaitu 400.000. Nah, di sini sudah nampak biaya pajaknya yaitu 40.000 dan biaya layanan 50.000. Maka kita mendapatkan penawaran yaitu gratis sarapan ya. Karena kita telah memenuhi penawaran gratis sarapan yaitu lebih dari 300.000, maka kita mendapatkan gratis sarapan. Dan terakhir untuk total bayar semuanya include pajak dan biaya layanan sebesar 490.000. Oke, di sini saya akan mulai running programnya yang kedua. Misal saya memesan 2 kamar. Yang pertama nomornya 104, mau menginap 2 malam. Dan kamar kedua yaitu 106 misalnya. Sama 2 karena kita tidak memasukkan ya atau tidak, maka kita diarahkan lanjut ya untuk di sini. Ya. Misal 106 lalu menginap sama 2 hari. Nah. Oke, di sini ada rinciannya. Kita telah memesan 2 kamar yaitu 104 dan 106. Tipenya masing-masing suite dan superior, lamanya 2 malam untuk keduanya. Harga per malam untuk suite yaitu 500.000 dan untuk tipe superior yaitu 200.000 ya. Dan total untuk biaya penyewaan kamar yang pertama yaitu tipe suite totalnya 1 juta, dan untuk tipe superior 400.000. Total biaya sebelum pajak dan layanan yaitu totalnya 1.400.000. Nah, pajaknya dikenakan 140.000 dan biaya layanan 100.000 ya. Maka kita telah memenuhi syarat biaya penawaran dan kita mendapatkan diskon ya untuk di sini. Karena lebih dari biaya yang ditentukan yaitu 500.000 untuk biaya penawaran dan mendapatkan diskon. Maka di sini telah dikurangi oleh diskon 15 besar 15%. Maka total yang perlu dibayar semuanya 1.394.000. Oke. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan dicurahkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.